Keong dan siput sering dianggap hama kecil. Geraknya lambat, terlihat tidak berbahaya. Tapi justru karena dianggap sepele, kerugian datang diam-diam. Sore hari tanam bibit, besok pagi tinggal batang. Banyak petani menyalahkan pupuk, cuaca, bahkan kualitas benih. Padahal pelakunya bekerja semalaman. Di video ini saya akan membahas bagaimana mulsa sekam bisa menjadi penghalang alami untuk mengurangi serangan keong dan siput. Dan di akhir video, saya jelaskan cara aplikasinya supaya benar-benar efektif. Jadi jangan skip video ini dan tonton sampai selesai ya. Beberapa waktu lalu, saat musim hujan, saya mengalami hal yang mungkin juga pernah Anda alami. Saya tanam sayuran daun di bedengan yang sudah saya siapkan dengan baik. Pupuk sudah diberikan, tanah sudah diolah. Namun keesokan paginya, hampir seperempat tanaman hilang. Yang tersisa hanya bekas gigitan dan lendir di sekitar batang. Awalnya saya kira masalahnya di benih. Lalu saya pikir mungkin tanahnya kurang subur. Tapi setelah saya amati lebih teliti, ternyata serangan terjadi malam hari, dan pelakunya adalah keong dan siput. Sejak saat itu saya sadar, kalau hama ini tidak dikendalikan sejak awal, kerugian bisa berulang. Bukan hanya soal tanaman rusak, tapi juga waktu, tenaga, dan biaya tanam ulang. Keong dan siput paling berbahaya saat menyerang tanaman muda. Daunnya masih lunak, batangnya masih lembut. Dalam satu malam, mereka bisa merusak puluhan bibit. Jika dibiarkan, penyemaian bisa gagal. Tanaman tumbuh tidak seragam, harus tanam ulang. Panen menjadi mundur, dan jika populasi berkembang saat musim hujan, jumlahnya bisa meningkat dengan cepat. Karena lingkungan lembab adalah tempat ideal bagi mereka. Masalahnya bukan hanya pada hamanya, tetapi pada kondisi kebun yang mendukung keberadaan mereka. Keong dan siput menyukai tanah lembab, area teduh, permukaan tanah terbuka. Mereka bergerak menggunakan lendir di bagian bawah tubuhnya. Semakin basah dan halus permukaannya, semakin mudah mereka berjalan. Jika bedengan terbuka dan sering becek, itu seperti jalan bebas hambatan bagi siput. Disinilah kita perlu mengubah pendekatan. Bukan hanya membunuh, tapi membuat mereka tidak nyaman mendekati tanaman. Sekam padi sering dianggap limbah biasa, padahal sekam memiliki karakter unik. Ada 3 alasan mengapa sekam bisa membantu mengurangi serangan siput. Pertama, teksturnya kasar dan memiliki sudut tajam mikro. Kedua, membantu mengurangi kelembapan permukaan tanah. Ketiga, membentuk lapisan penghalang fisik di sekitar tanaman. Bagi siput, permukaan kasar membuat pergerakan tidak nyaman. Bayangkan berjalan tanpa alas kaki di tanah halus. Lalu harus melewati kerikil tajam. Anda tentu berpikir 2 kali kan? Nah, siput pun demikian. Tapi perlu diingat ya, hasilnya sangat tergantung pada cara aplikasi. Berikut langkah yang saya lakukan. 1. Gunakan sekam dalam kondisi kering. 2. Buat lingkaran di sekitar pangkal tanaman. 3. Ketebalannya sekitar 2-3 cm. 4. Lebarnya minimal 10-15 cm. 5. Pastikan tidak ada celah tanah terbuka. 6. Tambahkan ulang setelah hujan deras. Untuk bedengan luas, sekam bisa diratakan di permukaan tanah. Dan kalau memungkinkan, perbaiki drainase agar air tidak menggenang terlalu lama. Karena sekam akan bekerja lebih efektif pada kondisi yang tidak terlalu basah. Kelebihannya biaya murah, mudah didapat, lebih ramah lingkungan, dan bisa memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang. Tapi tentu saja ada batasannya. Perlu perawatan ulang,
Metode ini tidak membunuh, hanya menghambat, dan kurang efektif kalau populasi siput sudah terlalu banyak. Artinya, metode ini paling baik digunakan sebagai pencegahan sejak awal tanam. Keong dan siput memang terlihat kecil, namun dampaknya bisa besar jika diabaikan. Seringkali kita fokus membeli racun, padahal pengelolaan lingkungan jauh lebih penting. Mulsa sekam adalah solusi sederhana, bukan ajaib tetapi efektif jika digunakan dengan benar. Kadang yang kita butuhkan bukan biaya tambahan, melainkan pemahaman cara kerja di lapangan. Semoga cara ini membantu kebun Anda lebih terlindungi dan hasil panen lebih optimal. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.